Perkenalkan, nama saya Rija April Tatarigan. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Pancur Batu. Saya adalah peserta PPG Pendidikan Agama Katolik batch 1 tahun 2024. Di sini saya akan coba mempraktekkan pembelajaran dengan metode PBL. Terima kasih. Selamat pagi anak kakak sekalian. Pagi, Pak. Alhamdulillah. Silakan gurunya. Selamat pagi anak bapak sekalian. Pagi, Pak. Oke. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Lemah sekali. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke. Nanti semua jawab. Kalau bapak tanya apa kabarnya hari ini, semua mengatakan luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa? Bisa, Pak. Oke, bapak ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, mantap. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba dulu semua berdiri. Cek dulu kerapiannya semua. Sudah rapi? Sampah masih ada? Pak. Masih ada sampahnya? Oke. Sudah bersih ya? Oke, silahkan duduk. Kita absen dulu ya. Aryani, Aurel, Ekel, Grace, Karina, Hadir, Pak. Kelvin, Marcel. Oke, semua hadir ya? Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Baiklah, mari kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini dengan tema Aku Bangga Sebagai Perempuan atau Laki-laki. Coba, siapa giliran hari bawa doa? Pembukaan. Oke, Karina silakan. Mari kita melakukan doa. Bapa kami yang berada di surga, maka belajar karena Engkau memberkati kami dari awal tengah hingga akhir. Inilah doa anakmu dengan berkat Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Materi kita pada hari ini adalah tentang aku bangga sebagai seorang perempuan ataupun laki-laki. Jadi, anak-anak Bapak, kita itu harus bangga sebagai seorang perempuan maupun laki-laki. Aku mau tanya dulu pada kalian ya. Salah satu dari laki-laki dan salah satu dari perempuan. Coba laki-laki dulu. Si Ekel. Laki-laki itu kuat. Ya belum Bapak tanya dia udah jawab dia. Ya, laki-laki itu kuat. Ya. Perempuan, apa yang kamu banggakan sebagai seorang perempuan? Siapa yang bisa? Apa Aurel? Dapat membantu pekerjaan rumah. Dapat membantu pekerjaan rumah. Inilah kebiasaan kita sehari-hari ya. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari yang mengerjakan pekerjaan rumah itu adalah perempuan. Padahal seharusnya tidak. Ya. Laki-laki juga boleh mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi sekarang kita lihat di dalam kebanyakan ya kehidupan masyarakat kita, apalagi kita orang Batak, baik itu Batak Toba maupun Batak Karo seperti kita, ya seringkali pekerjaan rumah itu kita berikan kepada perempuan. Ya, laki-laki juga harus bisa ya, nak ya. Jangan hanya perempuan yang tahu memasak, menyapu, mencuci dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Ya, jangan.
Kita juga harus bisa melaksanakan. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang ya, peserta didik menyadari dan mensyukuri diri sebagai citra Allah dan sebagai laki-laki atau perempuan yang memiliki kemampuan dan keterbatasan. Ya, tadi sudah dikatakan, ya, sudah kalian katakan bagaimana kalian bangga karena kemampuan kalian. Ya, kalian bangga menjadi seorang perempuan karena kemampuan kalian, bangga sebagai seorang laki-laki karena kemampuan kalian. Jadi kita mau memunculkan, meningkatkan rasa syukur kita sebagai citra Allah. Ya, bagaimana pelajaran kita pada minggu yang lalu tentang manusia diciptakan sebagai citra Allah. Ya, bahwa kita itu diciptakan sebagai citra Allah. Sehingga ini harus menjadi hal yang kita syukuri. Nah, yang menjadi KKTP-nya adalah yang pertama, peserta didik menganalisa kelebihan dan kekurangan. Ya, Anda harus tahu kelebihan dan kekurangan Anda, lalu menjelaskan cara mengembangkan kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki. Ya, lalu menjelaskan makna isi kitab suci dari Kejadian 1 26 sampai 28, Efesus 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26, dan ajaran tentang laki-laki atau perempuan melalui diskusi kelompok dengan teliti. Yang kedua, peserta didik menjelaskan rasa syukur diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan melalui diskusi kelompok yang akan kita lakukan. Oke, sebelum itu kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan, coba berdiri dulu, kita bernyanyi supaya tidak bosan. Semua berdiri. Ingat. Semangat. Ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Silahkan duduk. Oke, jadi kita lihat di sini. Banyak orang mengatakan bahwa perempuan itu harus lemah lembut. Apa pendapatmu bila melihat laki-laki yang lemah lembut? Ya? Apa pendapat kalian kalau lihat laki-laki yang lemah lembut? Agak aneh. Jadi? Karena kayak lebih kayak dia nggak bisa kalau perempuan itu. Oh, jadi maksud lemah lembut di sini bukan gemulai gitu ya? Bukan gemulai ya? Ya, lemah lembutnya maksudnya tidak kasar. Ya. Apakah laki-laki harus bisa memasak? Harus. Dengan laki-laki ya, harus. Bagaimana pendapatmu tentang kaum perempuan yang terampil sebagai pekerja bangunan? Salut ya. Ada nggak perempuan kalau lihat kerja bangunan? Ada. Ada. Di sana mengatakan belum pernah lihat. Kau pernah lihat? Pernah. Pernah. Ada yang bilang pernah, ada yang bilang belum. Pernah. Kemarin di rumah saya juga
salah satu kenek yang ngerjain pas saya lagi bangun rumah, salah satunya adalah perempuan. Bahkan beberapa kali dia bawa anaknya yang masih berumur 1 tahun. Dia minta izin sama saya bawa anaknya karena dia bilang tidak ada yang menjaga. Luar biasa ya. Tadi kita mengatakan memasak itu bukan pekerjaannya laki-laki. Karena laki-laki bertanggung jawab untuk pekerjaan yang berat, karena laki-laki itu kuat. Ini buktinya bahwa perempuan juga kuat, mampu untuk kerja bangunan. Ya, itu yang membuktikan bahwa perempuan juga mampu mengerjakan apa yang dikerjakan oleh laki-laki. Ya. Lalu yang ketiga, ya, bolehkah perempuan menjadi presiden? Boleh. Kita udah punya presiden perempuan nggak? Udah. Siapa namanya? Ya, Ibu Megawati. Dia menunjukkan bahwa seorang perempuan bisa mencapai karir yang paling tinggi di negara ini. Presiden loh, RI 1. RI 1. Itulah orang yang paling besar kuasanya di negara ini. Pernah loh seorang perempuan. Ya. Jadi perempuan ini luar biasa. Perempuan ini luar biasa. Kayak laki-laki. Jadi jangan mau kalah dengan perempuan. Perempuan bisa mengerjakan pekerjaan kita. Perempuan bisa mengerjakan pekerjaanmu, Ekel, Marcel. Jadi kita juga harus mampu mengerjakan pekerjaan perempuan. Saya pribadi di rumah, saya menyapu, saya mencuci. Kalau saya nggak mencuci, anak saya besok nggak punya baju. Kenapa? Karena istri saya juga bekerja. Dan istri saya kerja di rumah sakit. Masuk jam 8, pulang jam 5 sore. 5 sore dari tempat kerjanya. Itu kan kalau dia on time pulangnya. Kalau lambat dia udah gelap sampai rumah. Jadi kalau saya nggak bantu dia mencuci, siapa yang mencuci? Saya katakan perempuan ini hebat. Dia berani membantu pekerjaan kita. Tadi kita katakan laki-laki itu bekerja mencari nafkah. Tapi sekarang, apakah hanya laki-laki yang bekerja mencari nafkah? Tidak, perempuan. Ya, perempuan juga banyak yang sekarang menjadi wanita karir. Ya, banyak yang menjadi wanita karir. Oke, jadi ini yang mau kita lihat di sini. Ya, coba kita lihat video berikut. Untuk semakin memperjelas tentang hal ini, coba kita lihat video berikutnya. Pria dan wanita sama-sama manusia. Waktu camping, Salman masak. Sama sebagian siswa, Salman dianggap mengambil kerjaan perempuan. Lain halnya dengan Silmi. Ia angkut-angkut barang dan mendirikan tenda. Sama cowok dilarang, katanya itu kerjaan laki-laki. Kadang kita bingung antara laki-laki dan perempuan, mana yang kodrat, mana yang budaya. Nah, untuk membedakan keduanya, ada cara yang mudah. Coba cek aja. Jika berlaku di semua tempat dan waktu, itu kodrat. Sesuatu yang gak berubah, udah dari sananya. Misalnya, perempuan itu kodratnya melahirkan. Cek, apakah dulu dan sekarang perempuan melahirkan? Ya. Apakah di Aceh sampai Papua perempuan melahirkan? Ya iyalah. Berarti benar. Melahirkan itu kodrat. Sekarang coba yang ini. Perempuan itu kodratnya cuma ngerjain kerjaan dapur. Coba cek. Apakah semua perempuan di semua tempat tugasnya cuma memasak di dapur? Ternyata di Aceh perempuan yang kerja di ladang. Bahkan sebagian suku Minang, perempuanlah yang jadi pemimpin keluarga atau marga. Sekarang cek lagi, apakah sejak dulu perempuan cuma kerja dapur? Dulu ada juga ratu-ratu yang memimpin, seperti Ratu Elizabeth di Inggris atau Sid Al-Mulk di Mesir. Ada juga perempuan yang bertempur di medan perang seperti Cut Nyak-Din. Jadi itu bukan kodrat, tapi budaya.
Yang namanya budaya, beda tempat bisa beda budaya. Beda waktu, bisa berubah pula budayanya. Karena kesalahan kita tentang kodrat dan budaya, sebagian kita suka terjebak sikap berikut. 1. Melecehkan atau menganggap rendah. Zaman dulu ada yang menganggap perempuan itu objek bahkan barang yang bisa diwariskan. Zaman sekarang tindakan melecehkan bisa beragam. Dari mulai bersuit-suit menggoda sampai tindakan asusila. Pornografi termasuk tindakan pelecehan karena menganggap perempuan sebagai objek aja. Menolak pornografi berarti kita menghormati semua perempuan termasuk ibu, saudari, bahkan pasanganmu. 2. Diskriminasi. Membeda-bedakan. Dulu perempuan gak boleh sekolah. Tugasnya cuma di rumah. Padahal perempuan ketika menjadi ibu, dia jadi sekolah pertama bagi anaknya. Gak adil juga kalau perempuan gak boleh pinter atau berpendidikan. 3. Intimidasi, alias mengancam dan menindas. Menggunakan kekuatan fisik untuk mengancam dan memaksa perempuan menuruti keinginan laki-laki. Nah, kalau sampai tindakan ini melukai, hati-hati, bisa jadi tindakan pidana. Tapi perilaku di atas bukan cuma pada perempuan. Kadang laki-laki juga sering diperlakukan tidak adil. Misalnya, 1. Didiamkan. Kadang perempuan mendiamkan laki-laki sampai laki-laki bingung. Apalagi kalau sudah diberi jawaban, terserah, jadi serba salah. 2. Tidak dihargai. Laki-laki kadang suka berkorban dan ingin jadi pahlawan. Tapi ternyata pengorbanannya nggak dihargai. Buat laki-laki, itu gondok banget. 3. Dicurigai. Kadang perempuan curiga berlebihan. Dimata-matai, padahal laki-laki lebih senang diakui, dikasih kepercayaan, dan tanggung jawab. Tapi 3 hal di atas itu bisa juga terjadi sebaliknya oleh laki-laki pada perempuan. Jadi intinya baik laki-laki maupun perempuan harus memahami satu sama lain. Cari tahu bagaimana laki-laki dan perempuan merasa dihargai, lalu lakukan. Cari tahu juga bagaimana mereka merasa disakiti. Jangan lakukan itu, simpel aja. Pahami, memang ada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan hormon yang mungkin memengaruhi emosi. Memang beda, tapi jangan dibeda-bedakan. Laki-laki dan perempuan adalah sama-sama manusia yang senang dihargai, yang saling melengkapi. Senang dihargai. Dia. Oke, jadi kita bisa melihat tadi mana yang kodrat. Kodrat itu memang udah dibawa sejak kita lahir, nggak bisa kita ubah itu. Melahirkan itu adalah kodratnya seorang perempuan. Si Marcel bisa nggak lahir anakku? Nggak bisa. Mau aku menceritanya? Mau operasi ke luar negeri, kau nggak akan bisa melahirkan. Atau ada orang yang sudah operasi sehingga hampir 99,99% seperti perempuan kalau kita lihat, tapi tetap saja dia tidak akan bisa. Kodratnya seorang perempuan. Lebih dari itu, lain dari itu, laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Bekerja, mencari nafkah, menjadi pemimpin, perempuan mampu. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ada? Tidak ada ya? Oke? Baiklah, anak bapak sekalian, sekarang bapak akan membagikan sebuah LKPD yang akan kalian kerjakan dalam kelompok. Ya. Nanti kalian akan membahas kitab suci di dalam kelompok kalian dan kalian isi di dalam tugas ini. Ya, nanti akan bapak berikan. Sekarang coba dulu dibentuk dulu kelompoknya. Ya. Udah? Dari bentuk kelompoknya nak. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya.
berikan teks kitab sucinya, nanti kalian baca sendiri. Ya, masing-masing Bapak harapkan ikut berpartisipasi dalam kerja kelompok ini. Ya, coba dulu lihat kemari, lihat sedikit kemari, lihat sini di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 sudah ada di situ. Efesus 1 ayat 9 sampai ayat 3 sampai 9, 1 Petrus 3 ayat 3 sampai 5, dan Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Dan pertanyaannya ini, ya, nanti sudah ada di situ ya. Bapak bacakan dulu sekali di sini. Jelaskan pandangan kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ini dan seterusnya tadi tentang perempuan dan laki-laki, pandangannya ya. Lalu masing-masing anggota tolong memberikan pendapat tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Lalu yang bagian C, apa yang harus kita lakukan untuk mengembangkan kebanggaan sebagai seorang perempuan atau laki-laki? Sikap apa saja yang harus dikembangkan? Oke, ada pertanyaan? Ada? Oke, kerjakan. Ya, sebelum kita presentasi, coba berdiri semua. Bisa semua ya. Yang nggak goyang berarti pinggangnya udah patah-patah itu. Ya, oke. Ayo semangat. 1, 2, 3 ya. Kepala. Mana kepala? Oh iya, jangan ikut yang salah. 1, 2, 3 ya. Kepala, pundak, lutut. Mana? Ekel. Konsentrasi Ekel. Oke, 1, 2, 3 ya. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Kepala, pundak, lutut dan kaki. Tangan di pinggang, digoyang-goyang, yang digoyang-goyang, 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 yang digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ada yang nomor 1 yang merepresentasikan kesimpulan. Jelaskan Pak 1. Jelaskan pandangan kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Efesus 1 ayat 3 sampai 9, 1 Efesus ayat 3 sampai 5, Galatia 5 ayat 16 sampai 26 tentang perempuan atau laki-laki. Sebutkan hal-hal yang patut dibanggakan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Jawab, laki-laki. Saya bangga melihat laki-laki karena bisa menyatukan barang-barang yang rusak, gagah mencari uang, mampu mengatasi masalah. Perempuan bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Perempuan itu cantik, bisa mengerjakan bangunan. Yang kedua, bagaimana caramu mengungkapkan rasa syukur tersebut? Saya mengungkapkan rasa syukur dengan mengembangkan bakat-bakat yang saya miliki, tidak mengeluh, tidak menyesali
laki-laki dan perempuan, rajin beribadah sebagai syukur kepada Allah. Oke. Bisa diterima kelompok 2? Bisa. Jelas tadi ya? Oke. Oke, semua bekerja kan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silahkan duduk. Kelompok 2, ayo maju ke depan. Oke, silakan. Kami dari kelompok 2 ini menyaksikan hasil lomba. Satu lagi dalam buku dan buku Al-Quran dari ayat 1 ayat 3 sampai 9. 1 Petrus ayat 3 ayat 3 sampai 5. Ayat kelima ayat 6 sampai 5. Nama perempuan atau laki-laki. Kejadian 1 ayat 25 sampai 20. Dapat kita pahami bahwa pada perempuan diciptakan seperti gambar dan rupa Allah. Dan laki-laki dan perempuan setara menurut mereka poin terhadap ciptaan baik. Efesus 1 ayat 3 sampai 9. Dapat dilihat bahwa Yesus Kristus mengaruniakan sebagai berkat kami dan menghendaki untuk hidup kudus manusia dikasihi dengan segala karunia hikmat dan pengertian. Petrus 3 ayat 3 sampai 5. Laki-laki dan perempuan harus mampu mengembangkan rohaninya yang bersifat fisik, jasmani. Kita harus dibimbing oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 sampai 20. Perempuan dan laki-laki dimiliki oleh Allah dalam menjalani hidup harus dibimbing oleh Roh Kudus. Dua-dua roh adalah kasih sukacita dan sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dua, sebutkan hal-hal yang patut dibanggakan sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Laki-laki memiliki fisik yang kuat dan bisa membantu orang tuanya. Perempuan, sebagai perempuan saya bangga membantu orang tua melakukan kebutuhan rumah. Tiga, bagaimana caramu untuk mengungkapkan rasa syukur tersebut? Mengembangkan bakat-bakat yang saya miliki, tidak mengeluh, tidak menyesali diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, rajin beribadah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Sudah? Oke. Bisa diterima kelompok 1? Oke. Semua tadi berpartisipasi nak? Dijawab bersama ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan dulu. Sebagai peneguhan, ya, kita lihat di sini. Sama seperti yang kalian kerjakan tadi sudah sangat baik. Menjadi perempuan atau laki-laki yang dibanggakan haruslah mampu mengembangkan hidup kerohanian kita, bukan terutama menonjolkan hal-hal yang sifatnya fisik jasmani saja. Ya, kita perlu membiarkan hidup kita dibimbing oleh Roh agar berkenan kepada Allah. Menjadi perempuan atau laki-laki dihidupi oleh Roh Allah, ya. Menjadi perempuan dan laki-laki itu dihidupi oleh Roh Allah. Kemarin sudah Bapak jelaskan juga kepada kalian bahwa kita ini diciptakan sebagai laki-laki perempuan bukan secara kebetulan ya kan? Bukan kebetulan. Kevin diciptakan sebagai laki-laki atau si Rina diciptakan sebagai perempuan. Marcel diciptakan sebagai laki-laki. Tidak semua, bukan secara kebetulan, tapi benar-benar dirancang oleh Tuhan, oleh Allah. Ya, kita ini bukan produk kebetulan, tapi Allah sudah merencanakan yang terbaik kepada diri kita. Oke, dan juga
kita harus menampakkan buah-buah roh dalam tindakan hidup kita sehari-hari, yakni sama-sama buah-buah roh ya: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sekali lagi ya, buah-buah roh. 1. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dengan menghasilkan buah-buah roh itu, kita sesungguhnya telah menjadi citra Allah yang memancarkan siapa Allah yang sesungguhnya. Melalui diri kita sebagai seorang Katolik, ya, kita bisa memancarkan siapa Allah. Ya. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa seperti ini loh umat Katolik itu, kami diajarkan seperti ini loh. Ya. Kami diajarkan seperti ini loh. Jadi kita menunjukkan identitas diri kita. Oke, sebagai peneguhan yang ketiga, manusia, entah perempuan atau laki-laki, diciptakan Allah agar dapat melayani, mencintai, ya, dan mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Dalam Katekismus Gereja Katolik 358, ya, manusia, apakah itu perempuan maupun laki-laki, itu diciptakan agar dapat melayani, mencintai, dan mempersembahkan seluruh ciptaan kepadanya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ada, Pak. Oke, sudah jelas ya. Sekarang ambil buku tulisnya dan juga pulpennya sebagai penugas kita di rumah. Ditulis. Sudah siap? Sebagai refleksi kita, ya, sebagai refleksi kita pada siang hari ini, coba tuliskan niat-niat yang akan kalian lakukan sebagai perempuan ataupun laki-laki untuk meningkatkan atau memperbaiki diri sebagai laki-laki atau perempuan. Sudah? Sudah selesai? Ya, kalau begitu berakhir juga pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi dapat kamu laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang sudah kamu tuliskan dalam refleksimu pada hari ini. Oke? Tidak ada pertanyaan kan? Ya. Atau masih ada pertanyaan? Tidak ada lagi ya? Sudah jelas? Oke. Kita tutup pertemuan kita dengan doa. Silakan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus.